وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, saya hormati dan saya muliakan segenap para habaib yang hadir, para alimul ulama, para kiai, para masyayikh, utamanya guru kita semuanya, pengasuh pondok pesantren Darut Taqwa, Abah Kiai Mudrik Abdullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia beliau insyaallah, bersehatin wa afiyah, amin ya rabbal amin, serta segenap para alim ulama yang lainnya, keluarga besar beliau, para kiai yang hadir, alumni Darut Taqwa, dan semua yang hadir di malam hari ini, Ibu Nyai juga dan semuanya. Dan juga tak lupa pula yang berbahagia merayakan kelahiran putranya adalah Habib Fuad Baharun, dan insya Allah jadikan anaknya jadi anak yang saleh insya Allah, saleh dan salihah, amin ya rabbal amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, millata abikum Ibrahim, agama ayahmu Nabi Ibrahim, yang makna di situ ada kata yang dimahdzuf, yang tidak dimasukkan tapi maknanya disebutkan. Maknanya adalah ikuti agamanya ayahmu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ ada perintah Nabi SAW untuk meneladani para pendahulunya yang saleh. Jadi perintah itu millata abikum Ibrahim, maknanya ketika itu Rasulullah SAW diperintah untuk meneladani ayahnya yang terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu makanya meneladani ajaran daripada para pendahulu yang saleh itu termasuk ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran, bahkan wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Al-Quran yang senada, yang masih nyambung dengan ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang gimana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Hud, Allah sebutkan wa najjaynahu dan walladzina amanu ma'ahu, dan kami telah menyelamatkan Nabi Hud. Apakah cuma Nabi Hud? Enggak. Nabi Hud sama siapa? Dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan beliau. Ketika menyebutkan Nabi Saleh juga sama disebutkan walladzina amanu ma'ahu. Ketika menyelamatkan Nabi Syuaib juga sama walladzina amanu ma'ahu. Bahkan Allah juga menyebutkan yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Hari di mana Allah Ta'ala tidak akan menghinakan nabinya dan siapa? Dan orang beriman ma'ahu yang bersama dengan nabi. Dari ayat-ayat ini itu bisa kita mengambil satu pelajaran. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang bersama dengannya, artinya ada kelompok yang mana kelompok ini istilahnya ya, nyun ngapunten, minal katutin, katut mulya, ikut terangkat menjadi mulia. Kenapa kok ikut terangkat menjadi mulia? Karena berdekatan dengan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud selamat. Apakah cuma Nabi Hud? Enggak. Orang yang beriman bersama dengan Nabi Hud juga akan selamat. Yang bersama nabi-nabi yang sebelumnya pun juga sama. Ketika Nabi Musa alaihi salam
Nabi Musa alaihissalam itu ketika itu dikejar-kejar oleh Fir'aun. Dikejar oleh Fir'aun. Dan Fir'aun ketika itu dengan pasukan terkuatnya itu mengejar Nabi Musa alaihissalam. Sampai Nabi Musa dan Bani Israel ketika itu lari dikejar terus sampai di hadapan Nabi Musa itu adalah lautan. Maka ketika itu dalam kondisi seperti itu Bani Israel takut, wahai Musa, kita pasti akan terkejar, kita pasti akan ketangkep ini sama Fir'aun. Tapi Musa mengatakan, enggak akan. Inna ma'iya Rabbi, aku ini bersama dengan Tuhanku, sayahdin, Tuhanku pasti akan ngasih petunjuk kepadaku. Jadi ketika itu Nabi Musa udah di hadapan lautan, Fir'aun yang ngejar udah kelihatan, Nabi Musa masih mengatakan Tuhanku pasti akan ngasih petunjuk. Berarti saat itu belum ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Musa yakin enggak mungkin orang itu kalau hidupnya lempeng, lurus, enggak aneh-aneh, aturan syariat dijalani, perintah Allah dijalani, yang haram ditinggalkan, jangan khawatir, pasti hidupnya akan ditolong oleh Allah Subhanahu. Nabi Musa yakin enggak. Ini walaupun musuh kelihatan, musuh kuat, musuh hebat, musuh dahsyat, belakangnya lautan, ketangkep? Enggak. Bisa renang semua Bani Israel? Enggak juga. Tapi Nabi Musa yakin enggak akan ketangkep. Kenapa? Inna ma'iya Rabbi, aku ini bersama dengan Tuhanku. Ini kata kunci nih, inna ma'iya Rabbi, aku ini bersama dengan Tuhanku. Orang yang memposisikan diriku bersama Allah, dia nggak akan ketangkep apapun dan tidak akan disusahkan dengan apapun juga, asalkan kaya bersama dengan Allah. Makanya kenapa kok orang kadang-kadang doa kok nggak kabul-kabul? Karena ketika doa lisannya nyebut minta sama Allah, tapi dalam hatinya banyak mengharap kepada selain Allah. Orang kalau lisannya minta sama Allah, tapi hatinya mesti ngarep si fulan, ngarep si A, ngarep si B, si C, sampai si Z. Sekalipun lisannya minta sama Allah, nggak dikasih sama Allah. Tunggu sampai lisanmu dan hatimu sama. Lisanmu minta sama Allah, hatimu buang semuanya. Tidak ada yang diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru itu namanya inna ma'iya Rabbi. Sesungguhnya aku bersama dengan Tuhanku. Saya gimana? Orang tua saya bukan orang yang mampu atau orang tua saya sudah meninggal. Saya kalau pengen sukses gimana? Itu dan sebagainya. Nggak usah khawatir. Inna ma'iya Rabbi. Sesungguhnya aku bersama dengan Tuhanku. Siapapun bisa meninggalkan kita. Tapi kalau Allah, kita yang meninggalkan Allah. Allah nggak pernah meninggalkan kita. Siapapun bisa meninggalkan kita. Orang yang kita andalkan bisa meninggalkan kita. Bahkan bisa meninggal dunia mungkin. Tapi kalau kita tuh mengandalkan Allah, Allah itu nggak mungkin meninggalkan hambanya. Sayangnya hambanya yang meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kunci sukses itu ketika kamu berharap kesuksesan lewat pintunya Allah, maka kamu akan sukses. Tapi kalau kamu nunggu sukses harus lewat si A, harus lewat si B, harus lewat ini, harus lewat itu, lewat begini, lewat begitu. Selain Allah nggak akan sukses kamu. Suksesmu itu masih sukses yang nanggung. Tapi kalau kamu sukses beneran, maka suksesmu ketika kamu tidak berharap pada siapapun kecuali Allah Subhanahu. Tuh Nabi Musa, lihat itu. Udah di depannya lautan, belakangnya pasukan yang mengejar. Nabi Musa nggak ketakutan. Bani Israel takut. Kita ketangkep. Enggak akan ketangkep. Aku ini sama Allah. Nggak akan ketangkep. Orang sama Allah kok kalah? Enggak akan kalah. Ketika itu datanglah perintah dari Allah Ta'ala, pukulkan tongkat ke laut. Ini kira-kira perintahnya sama jalan keluarnya, nyambung apa enggak? Enggak nyambung, kok tongkat dipukulkan ke laut. Tapi yang perintah, Allah, kalau sudah ada perintah dari Allah itu enggak usah pakai banyak tanya. Lah kita kadang-kadang mau manut sama Allah tapi akal mesti tanya terus.
Kenapa ya kok bank pelecit itu haram? Kenapa ya kok gini itu haram? Oh, tanya terus. Ini kalau kita tidak pakai bank pelecit, tidak pakai riba-riba, ya kita tidak bisa sukses. Pikirannya itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mikir. Nah ini, kemudian ketika tongkat itu dipukulkan, maka lautan terbelah. Bukan jadi satu, terbelah gini enggak. Ada 12 jalur. Sesuai dengan jumlah suku Bani Israel yang ada. Maka qad alima kullu unasin masyrabahum, masing-masing udah tahu. Ini kalau sudah 12 dibagi 12 masing-masing sudah tahu harus kemana dia. Maka masing-masing lewat Fir'aun sampai akhirnya lihat, loh kok lautan terbelah, dia lewat, kita juga lewat. Lewatlah pasukan Fir'aun, kemudian terus sampai akhirnya Nabi Musa dan Bani Israel sudah di tepi laut. Fir'aunnya di mana? Masih di tengah-tengah laut. Maka dalam kondisi seperti itu langsung lautnya digulung sama Allah Ta'ala. Semua pasukannya Fir'aun semuanya mati. Hanya saja jasadnya Fir'aun itu dimunculkan untuk sebagai pelajaran, nih loh yang sombong akhirnya matinya juga tenggelam di laut. Dan dalam riwayat, dalam satu kitab tafsir diriwayatkan bahwasanya itu pasukan Fir'aun ternyata enggak semuanya mati. Ada satu pasukannya Fir'aun yang ketika digulung di lautan enggak mati. Tahu enggak kenapa pasukan Fir'aun yang satu ini digulung di lautan enggak mati? Apa sebabnya? Karena pasukan Fir'aun yang satu ini hari itu pakai peci yang sama dengan peci yang dipakai sama Nabi Musa. Karena barokahnya sama dengan orang soleh, hasilnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Anda kalau pakai kopiah putih gini, Anda niatin, kenapa? Pengen kembaran sama orang soleh, nanti dapat barokah. Niatnya itu pengen kembaran sama orang soleh. Kenapa kok pakai pakaian-pakaian begini? Pengen kembaran sama orang soleh. Nanti Anda akan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah kemiripan Anda dengan manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Lah ketika Nabi Musa selamat, itu yang Nabi siapa? Yang Nabi siapa? Nabi. Yang punya tongkat siapa? Nabi Musa. Yang punya tongkat Nabi Musa. Yang yakin dengan pertolongan Allah siapa? Nabi Musa. Tapi yang selamat Nabi Musa dan semua Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa. Kenapa? Karena kalau ngikut sekalipun imannya tidak sama dengan Nabi Musa. Keyakinannya tidak sama dengan Nabi Musa. Solehnya nggak selevel dengan Nabi Musa, ibadahnya enggak selevel dengan Nabi Musa, tapi akan tetapi sama ikut satu rombongan, jadinya minal katutin, jadinya ikut selamat. Nabi Musa selamat, dia pun juga ikut selamat. Itu namanya minal katutin. Jadi inti pengajian apa? Minal. Jadi yang gampang diingat-ingat insyaallah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ikhwani rahimakumullah. Di Quran lagi disebutkan juga anjingnya Ashabul Kahfi. Jadi walaupun anjing itu najis mughalladhah, tapi anjing itu enggak boleh dihinakan. Jangan sembarangan menghinakan anjing. Itu bayangkan coba ada pelacur ngasih minum anjing, diterima amalnya, pelacurnya diampuni dosanya kok sama Allah. Nah, anjing itu sampai ada ulama yang menulis kitab tentang anjing. Tentang anjing. Judulnya apa? Tafdhilul kilab ala kathirin man labisa thiyab. Keutamaan anjing dibandingkan orang-orang yang masih pakai baju. Oh, sebutkan ada ulama buat kitab
itu ternyata tentang pujian kepada anjing. Artinya anjing memang najis mughalladh, tetapi jangan menghinakan zatiyah daripada anjingnya gitu. Kena ya dicuci, cucinya 7 kali. Yang pertama sunahnya dicampur dengan pasir gitu. Yang pertama campur dengan pasir, itu untuk cara membersihkan najis mughalladh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ashabul Kahfi ini orang mulia. Ketika mereka ditidurkan sama Allah untuk diselamatkan, maka anjing yang ikut di situ pun juga ikut tidur. Nah, Ashabul Kahfi 300 tahun lebih tidur, anjingnya pun juga 300 tahun lebih. Kenapa kok anjingnya ikut mulia? Padahal anjing itu binatang. Bahkan diriwayatkan nanti anjingnya Ashabul Kahfi juga akan ikut masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena anjingnya minal katutin. Loh, anjing minal katutin selamat tak, Pak? Cuma kalau kita pikir ini anjing hebat ini. Ini anjing hebat. Kenapa? Karena anjing ini lebih memilih ikut kelompoknya orang soleh. Nah, sekarang kadang-kadang enggak. Tahu ilmunya, tahu ajaran agama, tahu Quran, senangnya gabung sama kelompok orang fasik. Enggak senang gabung sama kelompok orang soleh. Ini loh anjing, gabung sama kelompok orang soleh. Hasilnya apa? Selamat. Kenapa? Karena bersama dengan orang soleh. Minal katutin. Minal katutin. Nah, orang-orang soleh itu hatinya rahmah. Itu hatinya rahmah. Tahu enggak yang ini yang kita baca Maulidnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bayangkan coba, beliau itu cita-citanya apa? Apa cita-citanya? Cita-citanya beliau itu kepingin semua orang, cita-cita Habib Ali itu semua orang yang hidup sezaman dengan beliau, semuanya tidak ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-citanya itu. Jadi bukan, kita kan levelnya minal katutin, beliau ini minal ngatutin, minal ngatutkan orang ini. Gimana caranya sebanyak mungkin orang itu mendapatkan syafaatnya beliau dan akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan hidupnya itu seperti itu. Gimana caranya ibadahnya, kedekatannya dengan Nabi, cinta dengan Nabi, itu sebagai sarana agar bisa menolong sebanyak mungkin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mudah-mudahan jadi orang yang katut, kelompok orang yang layak dapat pertolongannya para wali. Jadi PR kita ini tinggal wis pantaskan diri, wis mantes ke awak, pantaskan dirimu untuk jadi orang yang layak masuk dalam kelompok yang minal katutinnya para aulia Allah wassolihin. Itu tugas kita. Itu. Sampai ada di syairnya Syekh Bakar bin Salim, atau sampai ada perkataannya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan gini, man arafana ma sayyabna wa in sayyabana wala nardallahum binnar walal ar. Kata Abdullah Haddad, kata beliau, orang yang kenal sama kami maksudnya cinta sama kami, kenal sama kami, pengen tahu ajaran kami. Kata Abdullah Haddad apa? Ma sayyabna, saya enggak akan tinggalkan dia. Wa in sayyabana, sekalipun dia tinggalkan saya enggak akan tinggalkan dia. Wala nardallahum annar walal ar, dan saya enggak ridho dia dapat neraka ataupun dia dapat celaan nanti ada di dunia maupun ada di akhirat. Itu loh para wali. Maka kita ini tugas di dunia gampang, wis pantaskan dirimu jadi kelompok yang nanti dapat pertolongannya para wali. Minal katutin sama para aulia Allah wassolihin, sama para salafun soleh. Insya Allah Anda selamat dunia akhirat. Nggak usah gaya pengen, ini jalan dakwah yang terbaru itu, yang modern tuh begini, yang baik itu begini, zamannya begini. Nggak usah gaya gitu. Anda tiru salafun soleh, Anda ikut gabung sama kelompok mereka, selesai.
Daripada Anda kalau ada kereta nih ya, Anda dari Semarang mau ke Jakarta naik kereta. Gampang mana? Beli tiket, kemudian Anda masuk ke kereta yang akan berangkat, atau Anda beli besi ngerakit kereta juga mau berangkat. Enak mana? Enak Anda datang tinggal beli tiket, nggak ada kereta mau berangkat, saya tak beli tiket, saya tak masuk dalam kereta ini, saya tak ikut keretanya sampai, saya juga sampai. Oh ternyata duitnya nggak cukup, cukupnya tiket yang gerbong paling belakang sendiri, nggak ada AC-nya kalau perlu. Walaupun semua kereta sekarang sudah ada AC-nya insya Allah. Jadi karena duitnya nggak cukup, gerbong paling belakang. Kalau perlu nggak ada atapnya mungkin. Tapi kalau keretanya sama, itu kalau lokomotifnya sampai gerbong belakang yang paling murah juga sampai. Sampai apa enggak? Kenapa? Karena keretanya juga sama. Ini salafun saleh itu sudah punya kereta. Lokomotifnya, ujung keretanya, lokomotifnya, kepala keretanya Nabi Muhammad SAW. Mereka keretanya saling tersambung. Sambungan kereta itu namanya sanad. Dan tersambung dari Nabi kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada para tabi'in, terus sampai salafun saleh, sampai masyayikhin yang diikuti di pondok pesantren ini. Terus sampai mereka nyambung, jenengan ini tinggal toko tiket melebu. Enak napa mboten? Lah kok gaya sampai stasiun sing dodolan mesin ndi? Engko sing dodolan mesin endi? Mau ngerakit kereta sendiri. Temenmu sudah sampai Jakarta, wis manak ning Jakarta saking suwene, keretamu urung karuan dadi. Betul apa betul? Ya enak atau ikut salafun saleh. Maka kita tinggal lihat. Oh, saya pengen dakwah. Guru-guru saya dakwahnya gimana toh? Oh, guru saya dakwahnya datang baca maulid, ngumpulkan orang, ngajak orang cinta sama Kanjeng Nabi. Wes, aku tak melu. Selesai. Dapatnya dari mana guru saya? Oh, dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari gurunya. Terus sambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ajarannya tinggal diikuti, selamat dunia akhirat. Enak apa enak? Enak. Lah kan enak gitu. Daripada Anda membuat kereta baru kan ruwet. Ya tinggal beli tiket, masuk, katut, keretanya sampai, kita juga sampai. Oleh karena itu jangan berpisah. Jangan melenceng dari jalannya salafun sholihin. Kita ikut jalannya mereka, ikut gerbongnya mereka, udah belajar ya ikut mereka, cara dakwah juga ikut mereka, mengelola apapun juga ikut mereka. Tahu enggak dikatakan akhir zaman itu nanti katakan kelompok itu ada 3 macam. Yang pertama alimun rabbani, orang alim yang rabbani, yang bisa mentarbiyah. Enggak semua orang alim yang bisa mentarbiyah ya. Orang alim yang bisa mentarbiyah. Tarbiyah tahu, tarbiyah itu lain sama ngajar. Kalau orang ngajar, salat hukumnya wajib. Gerakan pertama takbiratul ihram bersama, ketika ihram juga sambil niat. Teman juga dengan sambil niat, bersama dengan niat. Begitu. Gimana? Kemudian diakhiri dengan salam. Itu namanya ngajari tarbiyah, itu ngajari piye carane kamu itu cinta sama salatmu bisa itu tarbiyah itu tuh levelnya lebih tinggi daripada sekedar mengajar. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu alimun rabbani itu kelompok pertama. Yang kedua muta'allimun ala sabili najat, yaitu orang yang cari ilmu tapi jalurnya jalur mengikuti keselamatan. Paham ya? Jalurnya jalur mengikuti keselamatan. Yang kedua yaitu adalah ibarat serangga-serangga. Kemana ada cahaya terang ikut, ternyata cahayanya palsu. Kemana ada suara keras
ikut. Itu orang yang nggak punya pendirian. Kenapa? Setiap lihat ada yang viral di YouTube melu. Nanti yang viral lama-lama udah nggak viral lagi, ikut lagi yang viral lagi. Melu ndak pernah punya prinsip yaitu ikut di satu jalan lempeng lurus ngikut itu selesai, nggak pernah begitu. Kemana ada yang kelihatan viral ikut, yang lagi asik ikut semuanya. Anda jangan seperti itu, tapi Anda ikut istiqamah, ikuti jalannya salafun saleh, maka Anda insya Allah akan menjadi orang yang berbahagia dunia akhirat, akan jadi orang yang selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Insya Allah karena malam ini adalah malam penutupan semua rangkaian nih. Rangkaian kita dari Syawal sampai Sya'ban, ini tahun ke tahun pasti penutupannya haflah di Pondok Pesantren Darut Taqwa. Insya Allah kita ambil keberkahan dan kita tutup malam ini dengan kalimat talqinul dzikir. Nanti dari saya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha Allah. Jadi ikhtitamnya matis dengan la ilaha illallah. Semoga umur kita nanti ditutupnya Allah Ta'ala juga dengan kalimat la ilaha illallah nanti insyaallah. Amin Allahumma. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarafa karmajar wa adam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut insyaallah wa ta'ala minal aminin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'alna minal mutahabbina fillah minal mutaakhina fillah wal mutazawwin wa Allah yaftah alaina wa ala wa jami' talabatina talaba ma hadaru taqwa wa jami' talaba ma ahid kulluh insyaallah futuhal arifin yafaqihna wa yahum fi din alimna yahum ta'wil wa dinahum ila sawa'i sabil. Allahumma aghrina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrina bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma nazzih qulubana dalqi biman dunak wa ja'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma aslih an-niyyah wa ad-duriyah wa jalil hajat kullaha maqdiyah diniyah wa dunya wa akhirah bi khairil bariyah wa illam sawfa naslim bi mithli hadhihi da'wat nasada mana habibuna ali wa ibn ali wa habibuna Muhammad Anis bi mithli hadhihi da'wat wal munasabat wa ila hadatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka